Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Budi Luhur. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara FTI Talk, di mana acara ini merupakan sebuah sarana untuk menjadi wadah kita untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Hari ini kita kedatangan tamu salah satu alumni dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur yang bernama Vanessa Melati Alakso. Apa kabar Vanessa? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Vanessa, pada saat Anda melakukan penelitian ya untuk tugas akhir, topiknya apa ya waktu itu? Topiknya data mining Pak. Oh, data mining. Judulnya apa kalau boleh tahu? Penentuan strategi promosi menggunakan algoritma K-means clustering untuk penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Oh oke. Jadi clustering ya dari data miningnya. Nah, kenapa kamu ambil topik ini gitu ya? Karena terdapat permasalahan yang ada di tim PMB di Fakultas Teknologi Informasi itu karena ada permasalahan penurunan calon mahasiswa baru yang masuk ke FTI Budi Luhur. Maka dari itu saya akan mencari solusinya agar tidak terjadi lagi penurunan yang berkelanjutan. Seperti itu Pak. Oke, berarti kamu mencoba untuk mencari tahu gitu ya, kira-kira strategi promosi apa gitu ya yang bisa nanti dilakukan oleh tim PMB Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur untuk meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru di masa yang akan datang ya. Oke, tadi saya mendengar algoritma yang kamu gunakan adalah algoritma K-means ya. Kenapa sih pakai K-means? Pertama karena saya sudah melakukan observasi terlebih dahulu untuk kenapa memakai algoritma K-means, karena untuk algoritma yang lain itu masih belum tepat. Itu saya sudah olah menggunakan perbandingan algoritma K-means dengan K-medoid dan X-mean, dan yang hasilnya itu yang paling tepat menggunakan algoritma K-means. Yang paling efektif untuk masalah ini Oke, jadi kamu sudah eksplorasi ya dengan berbagai macam algoritma, dan ternyata K-means ini merupakan algoritma yang paling optimal dalam membuat sebuah cluster gitu ya untuk menentukan strategi promosi atau menentukan karakteristik ya dari calon mahasiswa baru yang bergabung di Universitas Budi Luhur. Nah kemudian begini, pada saat kamu melakukan penelitian, kamu kan mengambil data tentunya di Departemen Teknologi Informasi Direktorat Teknologi Informasi. Ada berapa data sih yang kamu ambil pada saat pertama kali kamu melakukan penelitian ini? Ada 687 data Pak. Sebelumnya berapa? Sebelumnya data yang diambil datasetnya itu udah 687 data dari DTI-nya yang diberikan 687 data. Oke. Ya setelah itu diolah karena ada beberapa data yang kosong. Oke. Jadi selanjutnya saya isi secara manual sesuai dengan yang data kosong itu contohnya apa? Kayak misalkan peminatan dari si calon mahasiswa baru itu, kayak misalkan ya peminatannya belum terisi, ada yang terisi, jadi saya lengkapin terlebih dahulu. Terus ada alamat dari si calon mahasiswa baru yang masih kosong, saya isi terlebih dahulu. Oke, berarti melengkapi missing value ya? Iya, melengkapi missing value. Oke, setelah itu apa yang kamu lakukan sampai ketemu dengan model yang tadi kamu usulkan yaitu K-means gitu ya? Itu tahapannya bagaimana tuh? Setelah itu saya transformasiin. Apa yang ditransformasikan pada saat? Si data yang saya pilih itu yaitu ada nama, ada peminatan, ada alamat. Selanjutnya ada program studi yang dipilih, ada tahun. Setelah itu saya transformasiin menjadi angka. Saya normalisasiin, baru saya olah data tersebut. Oke, jadi tahapan setelah kamu melakukan analisa masalah ya. Nah, itu ada metodologi nggak yang kamu gunakan untuk supaya bisa menghasilkan penelitian ini? Iya, saya pakai CRISP DM Pak. Oh, pakai CRISP DM ya. Iya. Nah, di CRISP DM itu kan ada tahapan business understanding gitu ya, data understanding, kemudian data preparation gitu ya. Nah, kemudian kan ada juga tahapan evaluasi. Nah, di evaluasinya kamu pakai apa? Saya pakai Rapid Miner untuk mengolah data tersebut.
Lalu saya masukin data tersebut dan ada hasilnya yaitu 3 klaster itu Pak. Oke, dievaluasi klaster yang terbaik pakai metode apa? Pakai metode K-means. Yang dicari apa nilainya? Dicari nilainya yang paling tinggi program studi yang diambil oleh calon mahasiswa baru. Setelah itu kita lakukan perbandingan sama klaster lain, dan yang terbaik itu yang klaster pertama yang banyak yang dipilih itu teknik informatika. Oke. Nah, setelah kamu melakukan penelitian ini ya, kan pastinya memberikan manfaat dong ya buat pihak yang dimana kamu menjadikan tempat riset gitu ya untuk penelitian kamu. Kira-kira manfaatnya apa sih nantinya kalau penelitian yang sudah kamu lakukan, nanti manfaatnya apa buat institusinya? Iya, manfaat dari tugas akhir yang sudah saya buat yaitu untuk membantu strategi promosi untuk tim PMB agar dapat mencari cara untuk promosi yang tepat untuk calon mahasiswa baru seperti itu Pak, untuk mencari karakteristik yang tepat. Oke, jadi dengan tim PMB mengetahui karakteristik calon mahasiswa yang bergabung ke Fakultas Teknologi Informasi dari dataset sebelumnya, maka bisa dijadikan sebagai dasar gitu ya untuk menyusun strategi promosi yang tepat di Fakultas Teknologi Informasi. Ya. Oke, nah kamu melakukan penelitian ini berapa lama? Gitu ya? Sekitar 4-5 bulan sih Pak. 4-5 bulan ya. Tadi mencari data di Direktorat Teknologi Informasi. Nah, pada saat kamu melakukan penelitian, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu alami pada saat melakukan penelitian ini gitu? Kira-kira apa sih? Ada, pada mengolah datanya tuh harus teliti. Oh gitu. Harus teliti kalau misalnya ada yang ternyata masih ada missing value yang belum keisi, nah itu perlu diisi lagi, dilihat lagi, di cross check lagi, terus dimasukin ke Rapid Painter seperti itu Pak. Oke, berarti dalam pengolahan data kamu menggunakan tools Rapid Painter ya. Nah, pada saat kamu melakukan penelitian kan tentunya kamu juga mengimprove gitu dari algoritma-algoritma yang coba kamu usulkan gitu ya. Nah, tadi saya mendengar ada algoritma lain yang kamu jadikan perbandingan ya, untuk memastikan bahwa algoritma yang kamu pilih itu adalah algoritma yang terbaik klasternya. Tadi ada algoritma apa nih? Ada Kamedoid sama X-Min Pak. Oh, algoritma Kamedoid ada X-Min ya. Ini salah algoritma yang memang digunakan untuk clustering. Iya. Oke, tadi kan sudah ketemu 3 cluster gitu ya. Nah, berarti kan ada karakteristik tuh dari 3 cluster itu. Iya. Nah, apa knowledge gitu ya? Nah, kan data mining itu kan kita mengeksplorasi knowledge atau mendiscovery knowledge gitu ya. Apa sih pengetahuan yang bisa didapatkan dari cluster yang sudah terpilih yang 3 cluster? Menurut hasil penelitian kamu tuh apa karakteristik yang bisa digunakan ya oleh tim PMB nantinya untuk menentukan strategi promosi? Jadi untuk karakteristiknya itu, untuk peminatnya itu yang terbanyak teknik informatika. Dari karakteristik tersebut. Jadi untuk tim PMB untuk menyusun cara strategi promosi agar bagaimana caranya untuk sistem informasi dan sistem komputer agar juga banyak peminatnya gitu loh Pak untuk calon mahasiswa baru seperti itu. Oke, kalau dari asal sekolahnya si calon siswa tadi, asal calon mahasiswa, apakah ditemukan ada karakteristik tertentu? Iya, ada. Jadi daerahnya tuh masih sekitar Universitas Budi Luhur sih Pak, Tangerang, si Jakarta Selatan itu yang kebanyakan dari si calon mahasiswa baru tersebut gitu. Tempat tinggalnya masih sekitar sini juga. Oke, berarti karakteristiknya adalah tadi ya, bahwa perlu ada sebuah strategi promosi khusus untuk meningkatkan jumlah mahasiswa di luar prodi TI gitu ya. Baik sistem informasi, kemudian teknik informatika dan yang lainnya. Nah, kemudian tadi kalau lihat dari karakteristik si calon asal dari sekolah, dari calon mahasiswanya adalah berasal dari sekitar yang tidak jauh dari Universitas Budi Luhur. Berarti ini menunjukkan bahwa sebenarnya karakteristik dari calon mahasiswa Budi Luhur itu memilih juga dari sisi posisi kedekatan dari kedekatan tempat tinggal dengan kampus gitu ya. Jadi artinya memang ini menjadi salah satu faktor pertimbangan gitu ya, kenapa dia memilih di Universitas Budi Luhur ya.
Baik, kamu dulu angkatan berapa, Vanessa? Angkatan 2019 Pak. 2019. Kemarin lulus di tahun 2023. 2023 ya. Kemarin wisuda di bulan apa tuh? April Pak. Oh, pas bulan puasa ya? Iya, pas bulan puasa. Ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ini akan dikembangkan lebih lanjut ya penelitian ini, kira-kira apa yang menjadi masukan kamu buat peneliti selanjutnya gitu ya? Apakah perlu ada hal-hal yang dieksplorasi lebih lanjut supaya penelitian ini nanti bisa lebih baik lagi hasilnya? Apa ya masukan kamu buat peneliti berikutnya? Artinya adik kelas kamu kalau mau meneliti topik yang sama, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan lagi dari penelitian yang sudah kamu lakukan? Ya mungkin yang dikembangkan tidak hanya di FTI saja yang untuk mencari karakteristik, mungkin bisa di fakultas lain bisa mencari karakteristik agar strategi promosi yang tepat untuk tim PMB untuk untuk supaya banyak yang masuk ke universitas di luar gitu loh Pak. Oke, berarti perlu ada karakteristik dari fakultas yang lain gitu ya. Iya, tidak hanya di FTI ya, saja. Antara FTI dengan fakultas yang lain ya. Oke. Baik, Vanessa, ini kan kamu lulus 2023 ya. Berarti kurang lebih kamu lulus berapa? 3,5 tahun ya? 3,5 tahun ya Pak. Berarti ini ya, termasuk yang cepat ya. Karena memang di S1 bisa lulus dengan 3,5 tahun. Nah kemudian nanti kira-kira kamu akan rencana, ini kan lagi masa dalam pencarian ini ya, pencarian pekerjaan gitu ya. Kira-kira dengan ilmu penelitian yang sudah kamu lakukan gitu ya, apa mungkin profesi yang kamu ketahui yang bisa membantu dalam meningkatkan knowledge gitu ya yang sudah kamu dapatkan pada saat kamu kuliah di FTI Universitas Budi Luhur gitu ya. Apa kira-kira bidang-bidang yang bisa kamu nanti berkarir di sebuah perusahaan, kira-kira apa sih yang sudah pernah dipelajari selama kuliah yang nanti bisa mendukung karir kamu di sebuah perusahaan? Iya, saya pingin jadi data analis sih Pak. Oh, dari data analis. Oke. Jadi data analis. Ada mata kuliah pendukung yang pernah kamu pelajari tentang data analis apa? Pernah mata kuliah visualisasi data itu pernah, terus data mining. Oke. Peminatannya apa? Data science Pak. Oh, data science ya. Berarti pernah dapat ya di FTI Budi Luhur ada mata kuliah data mining tentunya sebagai core-nya gitu ya. Kemudian mengambil juga mata kuliah data visualization, kemudian data modeling, dan data engineering gitu ya. Nah, kira-kira dari yang sudah kamu pelajari gitu ya, ada nggak hal yang mungkin bisa diberikan semacam motivasi gitu buat orang yang nanti akan bergabung ke Fakultas Teknologi Informasi? Nah, saya mau tanya gini, sulit nggak sih kuliah di Fakultas Teknologi Informasi? Dibilang sulit sih enggak sih Pak ya, cuman ya butuh apa ya, motivasi, keinginan kuat ya supaya bisa lulus tadi cepat 3,5 tahun ya. Betul. Okay. Dibilang susah sih enggak sih Pak ya. Berarti sebenarnya untuk teman-teman yang nanti mungkin mau bergabung di Fakultas Teknologi Informasi yang mungkin backgroundnya katakanlah bukan background IT, masih bisa untuk mengikuti perkuliahan yang ada di FTI ya. Betul. Oke. Nah, waktu itu kan pada saat belajar ada data visualization, kemudian ada data modeling gitu ya, data engineering. Ini kan mendukung ke penelitian kamu ya. Nah, kemudian kamu juga tadi mengeksplorasi dengan sebuah tools namanya Rapid Miner. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lengkapi lagi gitu ya dengan tools apa gitu? Kalau data visualization dulu kamu belajar pakai apa? Pakai Tableau Pak. Oh, pakai Tableau ya. Oke, pakai Tableau. Kalau di data modeling waktu itu pakai Python. Iya, pakai Python, pakai Jupyter ya, terus ada Python. Ya, Python untuk Jupyternya untuk ininya ya, untuk membuat menulis script programnya. Iya. Oke, nah mungkin gini, kan sekarang kamu udah jadi alumni nih ya, dan mungkin nanti akan bisa memberikan semacam motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang tugas akhir atau yang belum tugas akhir nih. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan supaya mereka bisa lancar dalam memenuhi gitu ya kriteria atau persyaratan-persyaratan untuk mengikuti tugas akhir? Apa kira-kira supaya bisa menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu
dan tentunya mendapatkan hasil yang baik gitu ya pada saat nanti di sidang. Gimana? Ya, pertama mencari dulu untuk topiknya mana yang dipahami dari selama kuliah nih, topik mana nih, kan pasti ada pilihan-pilihan topik yang disediakan oleh fakultas kan. Terus dari situ kira-kira apa nih yang dipahami dari topik itu, dari apakah data mining atau SPK dan lain sebagainya. Dari situ kita cari tahu dulu untuk setiap topik itu mana yang kira-kira oh kita bisa nih mengerjakannya sampai akhir. Dari situ saya misalkan pilih, udah gitu dikerjakan dengan cepat dan jangan nanti deh gitu, jangan gitu. Terus kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, itu langsung nanya ke dosen pembimbing supaya kita tahu nih apa nih solusinya kalau ada permasalahan yang dalam menyusun itu gitu Pak. Udah gitu jangan lupa untuk berdoa dan minta doa aja sama orang tua dan orang-orang sekitar gitu, dan ya minta support ke teman-teman gitu sih Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tugas akhir dengan lulus bisa tepat waktu gitu ya, dari baik tugas akhirnya maupun kuliahnya, tadi tuh tips dari Vanessa adalah yang pertama tadi harus bisa manajemen waktu ya. Jadi mengelola waktu dengan baik, dan tentunya juga kalau pas bimbingan tugas akhir jangan lupa kalau ada problem ya langsung bertanya, konsultasikan dengan dosen pembimbing, jangan dosen pembimbingnya diabaikan saja gitu ya. Jadi dimanfaatkan kemudian dimaksimalkan, sehingga siapa tahu dengan berkonsultasi yang tadinya mentok nanti bisa ketemu lagi solusinya. Iya, betul. Dan tadi itu juga terpenting di bagian akhir ya, jangan lupa minta doa gitu ya sama orang tua dan orang-orang sekitar yang mensupport gitu, karena biar bagaimanapun apa yang sudah kita upayakan gitu ya, kalau orang-orang sekitar kita tidak mendukung ya baik dengan doa dan supportnya, ya nanti kita juga mungkin akan kesulitan juga dalam menyelesaikan penelitian kita ya, atau bahkan kuliah kita secara keseluruhan. Dan ya untuk keseharian pun juga. Ya, sangat menarik sekali nih Vanessa, apa yang sudah dilakukan gitu ya, dari mulai penelitian kemudian apa yang sudah dilakukan, kenapa memilih metode yang diusulkan saat ini. Nah, rencana kamu ke depan kira-kira apa nih? Mau apa nih rencananya dalam waktu dekat? Mau lamar kerja sih Pak. Lamar kerja, betul. Nggak nunggu dilamar? Aduh, nanti dulu deh Pak. Okay. Iya, melamar kerja dulu. Terus belajar lagi lah gitu untuk profesi yang saya akan lamar gitu. Okay. Belajar lagi. Baik, semoga apa yang kamu harapkan ya, kamu cita-citakan bisa terlaksana gitu ya. Amin. Dan tentunya kami semua mensupport kalau memang misalnya ada hal-hal yang juga ingin ditanyakan juga jangan ragu-ragu untuk datang ke Fakultas Teknologi Informasi Universitas, karena biar bagaimanapun ya ini adalah rumahnya juga mahasiswa FTI Universitas Budi. Baik, teman-teman sekalian, Blutizen, demikianlah tadi FTI Talk kita gitu ya, yang membahas pada hari ini terkait dengan topik penelitian yang sudah dilakukan oleh salah satu alumni dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini ya tadi kita bisa petik manfaatnya bersama-sama, dan tentunya bisa menambah pengetahuan dan tentunya motivasi buat teman-teman yang belum menjalankan tugas akhir bisa segera masuki tugas akhir, dan yang sedang menjalankan tugas akhir agar bisa menjalankan tugas akhirnya bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di FTI Talk ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.